Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada yang bertanya tentang signal nomor berapa nih ya? Nomor 25 ya, yaitu GBP USD buy. Jadi di sini saya coba terangkan sedikit, karena ini memang tidak ada secara sekilas. Mungkin teman-teman tidak melihat entry pointnya di mana ya, alasannya. Oke, ini strategi yang saya buat sendiri, artinya memang dasarnya tetap BBMA, tapi ada beberapa kaidah di sini ya. Ini yang saya pakai adalah strategi breakout. Jadi saya sebut namanya BBMA breakout ya. Ada beberapa syarat. Yang pertama, dia memang harus sudah break resisten ya. Jadi sebelumnya ini di H1 ya. Ini adalah resisten. Harga tertinggi 35991. Kemudian candle ini close di atas resisten, artinya resisten ini sudah break ya. Dan kondisinya memang trennya tren naik ya. Jadi yang pertama itu ya, dia break resisten, kemudian ada dasar pada time frame besar, ini arahnya mau kemana ya. Jadi time frame besar ini weekly, ini re-entry CSAK di sini ya, re-entry CSAK buy, dan perkiraan akan yang terdekat adalah top BB daily. Jadi diambil breakout dari resisten ini tadi. Penembusan resisten ini. Oke. Kemudian untuk entry pointnya, dimana kita ambil entry point? Karena ini H1, maka time frame terkecil dari konfirmasinya adalah M5 ya. Jadi tadi saya entry di re-entry zone zero loss M5. Ini saya pasangi limit, ternyata hanya dapat satu. Yang limit yang ini tidak terkena tadi pas dia turun sedikit, itu spreadnya melebar ya. Jadi yang ini tidak tereksekusi ya. Dan ini bagus setupnya, ada ekstrim, kemudian CSAK, dan dia jadi zero loss di sini dan re-entry. Jadi untuk breakout strateginya adalah kita harus lihat posisi resisten yang agak-agak kuat ya. Kemudian begitu dia tembus, time frame terkecilnya tunggu re-entry zone zero loss ya. Jadi ini saya entry pada breakout H1 dan entry pada re-entry zone zero loss M5 ya. Dan H4 juga zone zero loss ya. Jadi seperti ini caranya untuk entry breakout. Akan tetapi kelemahannya kita harus memasang stop loss yang lumayan lebar. Jadi target kita perhitungkan apakah dapat 1:1 ke target ini tadi. Kalau seperti ini kasusnya adalah top BB, dan SL nya harus di bawah re-entry ini semua, karena H1 tadi breakout ya. Ini kan ada re-entry nya juga nanti di MA low. Jadi jika dia turun ke MA low, SL belum kena. M15 juga seperti itu. Jika dia re-entry ke M15, ke MA low ini, SL nya belum kena. Dan apabila bisa memungkinkan di bawah zone zero loss H4 lagi ya. Jadi ini antisipasi apabila breakout ini tadi breakout palsu, artinya breakout fake breakout. Jadi apabila dia gagal breakoutnya, maka masih ada harapan untuk re-entry yang saya jelaskan tadi ya, di H1, H4 juga misalnya dia turun ke MA low untuk re-entry, M15 juga.
dan SL kita belum kena ya. Jadi kira-kira seperti itu penjelasan singkat tentang entry breakout. Semoga ada sedikit gambaran ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.